Halo murid-murid, apa kabar? Miss berharap murid-murid semua sehat-sehat saja ya. Hari ini bersama Miss Fitriani, di video pembelajaran hari ini Miss akan mengajari murid-murid bagaimana cara membuat mind mapping dan apa saja yang akan kita pelajari di bab 2. Disimak dengan baik ya murid-murid. Nah murid-murid, di bab 2 ini kita akan membahas tentang energi. Sebelumnya murid-murid tahu tidak apa itu energi? Sebenarnya energi itu sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, coba murid-murid simak dengan baik video setelah ini. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi dihasilkan dari sumber energi. Contohnya, anak-anak pada gambar ini dapat bermain dengan sangat semangat dan gembira karena mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Sumber energi merupakan segala sesuatu di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Contohnya, ketika kamu pergi ke sekolah di pagi hari, kamu menerima energi matahari dalam bentuk panas dan cahaya. Di sini sumber energinya adalah matahari. Dan ketika kamu kembali di malam hari, lampu jalan akan menggunakan energi listrik untuk memberikan kamu cahaya. Di sini sumber energinya adalah listrik. Murid-murid, Miss ingin memberi tahu murid-murid sedikit pengetahuan tambahan, yaitu hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, setelah menonton video yang tadi, murid-murid sudah tahu kan kira-kira apa itu energi. Selanjutnya, Miss akan membahas apa saja yang akan kita pelajari di bab 2 dalam bentuk mind mapping. Disimak dengan baik ya murid-murid. Sekarang, Miss akan mengajari murid-murid bagaimana cara membuat mind mapping. Sebelumnya, Miss ingin bertanya nih, murid-murid tahu tidak apa itu mind mapping? Nah, jadi mind mapping adalah metode belajar yang dirancang dengan memetakan informasi secara garis besar untuk membuat proses belajar lebih cermat dan efektif. Nah, jadi mind mapping ini tidak sembarangan dibuat ya murid-murid. Berikut adalah tata cara pembuatan mind mapping. Yang pertama adalah pastikan tema utama terletak di tengah-tengah. Yang kedua, dari tema utama, tentukan cabang utama yang berkaitan dengan tema utama. Dan yang ketiga adalah buatlah subtopik yang diambil dari cabang utama. Dalam pembuatan mind mapping, murid-murid dapat menggunakan tambahan gambar, garis, dan bentuk-bentuk yang beraneka ragam secara kreatif murid-murid sendiri ya. Dari tata cara yang tadi, Miss tahu nih, murid-murid masih banyak yang tidak tahu bagaimana cara membuatnya. Di sini, Miss akan memberikan contoh bagaimana cara untuk membuat mind mapping dari pembahasan yang ada di buku cetak bab 2 tentang energi. Untuk itu, disimak dengan baik ya murid-murid. Setelah murid-murid membaca-baca buku cetak unit 2, sekarang Miss akan mengajari murid-murid bagaimana cara untuk membuat mind mapping dari buku cetak unit 2 tentang energi. Di sini Miss akan sesuaikan dengan tata cara pembuatan mind mapping yang awal sudah Miss jelaskan. Yang pertama adalah pastikan tema utama terletak di tengah-tengah. Nah, jadi di sini Miss akan meletakkan satu kotak di mana Miss akan meletakkan tema utama di dalam kotak ini. Nah, tema utama ini kita ambil dari judul besarnya ya. Judul besar dari unit 2 adalah tentang energi. Maka tema utama yang akan kita bahas adalah tentang energi. Nah, di sini Miss menggunakan dua bahasa. Warna hitam adalah bahasa Inggris dan warna biru adalah bahasa Indonesia.
Kemudian tata cara kedua adalah dari tema utama, tentukan cabang utama yang berkaitan dengan tema utama. Nah, di sini yang dimaksud dengan cabang utama adalah setelah murid-murid baca, ada judul-judul besar yang berkaitan dengan energi, ya. Itulah yang kita buat sebagai cabang utama. Cabang utama ini tergantung kreativitas murid-murid ya. Boleh dibuat percabangan ke samping, ataupun ke atas, ataupun ke bawah ya. Tergantung kreativitas murid masing-masing. Sekarang Miss akan membuat percabangan yang pertama adalah tentang form of energy atau bentuk-bentuk energi yang Miss ambil judul besarnya dari buku cetak halaman 30. Ya, di cabang utama ini Miss menggunakan warna merah muda agar murid-murid dapat membedakannya. Dan cabang yang selanjutnya adalah tentang energy change atau perubahan energi yang ada di buku cetak halaman 32. Selanjutnya adalah type of energy adalah judul besar yang ada di buku cetak halaman 36. Type of energy atau jenis-jenis energi. Dan yang selanjutnya adalah saving energy atau menghemat energi yang ada di buku cetak halaman 37. Setelah selesai membuat cabang utama, sekarang kita akan masuk ke tata cara yang ketiga adalah kita diminta untuk membuat subtopik yang diambil dari cabang utama. Jika murid-murid melihat buku cetak unit 2, setelah adanya judul ini, maka masih ada pembahasan yang dibahas di bawahnya ya. Contohnya seperti form of energy atau bentuk-bentuk energi yang ada di buku cetak halaman 30, murid-murid dapat melihat bahwa form of energy atau bentuk-bentuk energi terdiri dari yang pertama adalah electrical energy atau energi listrik. Yang kedua adalah heat energy atau energi panas. Yang ketiga adalah sound energy atau energi bunyi. Yang keempat, chemical energy atau energi kimia. Yang kelima, light energy atau energi cahaya. Dan yang terakhir, kinetic energy atau energi gerak. Selanjutnya, di halaman 32, murid-murid dapat melihat energy change atau perubahan energi. Di sini hanya dituliskan dalam bentuk contoh-contohnya saja. Selanjutnya, murid-murid dapat melihat buku cetak halaman 36, type of energy atau jenis-jenis energi terdiri dari renewable energy atau energi dapat diperbarui dan non-renewable energy atau energi tidak dapat diperbarui. Yang terakhir yang ada di unit 2 adalah halaman 37 tentang saving energy atau menghemat energi. Dalam halaman 37 hanya dituliskan bagaimana cara kita untuk menghemat energi. Sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Pada pertemuan selanjutnya, kita sudah akan langsung masuk ke pembahasan bab 2 yang ada di buku cetak. Murid-murid, persiapkan diri kalian dengan baik ya. Tetap semangat. Bye-bye.